Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini reaksi terhadap video Amin Rais official ya, judulnya ini part kedua. Maaf. Setelah 25 tahun reformasi, titik dua Indonesia memasuki krisis eksistensial ya. Yang nonton 3 hari 14.000. Ini part kedua sudah akan kita respon, yang part 1 sudah sudah ditayangkan di channel Pesantren Jolali ya. 154 halaman yang sangat komprehensif ya, dan juga sangat atraktif, kemudian membawa kita kepada pemikiran yang luas, bukan sekedar beberapa kalimat tapi sangat luas sekali tinjauannya itu. Nah, sebagian tokoh bangsa yang saya katakan tadi itu bekerja sama dengan the World Bank, kemudian UNDP, United Nations Development Program, dan ADB, the Asian Development Bank. Karena itu dokumen ini aslinya diterbitkan dalam bahasa Inggris supaya dapat diketahui oleh masyarakat internasional. Nah, dalam analisa dokumen ini, yang pertama, korupsi di Indonesia sudah bersifat state capture, dicengkeram dan diproteksi oleh negara, sehingga sangat sulit membongkar dan mengalahkannya. Jadi istilahnya itu, the corruption has been entrenched. Itu sudah dipagari sungguh-sungguh, sehingga kekuatan yang akan membongkar korupsi itu memang seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah. Ini publikasi yang bersifat internasional, sehingga yang ditulis oleh para peneliti-peneliti Indonesia yang dibiayai atau bekerja sama proyek ini dengan World Bank, UNDP, dan the Asian Development Bank tadi, sehingga salah satu penulisnya atau ininya ada Pak Satrio dan juga Pak Yono Sudarsono ya. Dan itu berarti publikasi yang buruk tentang Indonesia, bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi korupsinya itu corruption state ya, dilindungi oleh negara, dipagari oleh negara, sehingga seolah-olah korupsi yang dilakukan yang dilindungi oleh negara tadi dipagari itu sukar dibongkar, seolah-olah begitu kata Amin Rais. Sampai di pengadilan, kasus-kasus besar korupsi lebih sering menguap tanpa follow up. Tidak ada shaming culture, budaya yang mempermalukan para koruptor, sehingga kejahatan korupsi yang melemahkan bangsa dan negara, dan juga melukai rasa keadilan rakyat dianggap endemi biasa-biasa saja. Kolusi antara pejabat-pejabat tinggi dan pelaku bisnis besar telah mendistorsi ekonomi, sehingga ekonomi swasta, para pelaku bisnis besar diunggulkan di atas ekonomi rakyat, sehingga nafsu rakyat, tentu rakyat banyak, otomatis terlantarkan. Nah, dokumen penting ini mengusulkan reformasi ASN, reformasi hukum, reformasi sektor perbankan, reformasi sektor politik, reformasi pemerintahan, reformasi perpajakan, reformasi regional, dan seterusnya. Ya, banyak yang harus direformasi. Berarti bangsa kita ini betul-betul rusak di seluruh sisi ya. Kalau perbankan harus direformasi, pajak direformasi, hukum direformasi, politik direformasi. Saran dari orang-orang Indonesia sendiri yang penelitian mereka diterbitkan dalam bahasa Inggris ya. Berarti memang masalah kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini luar biasa, multidimensional ya. Ekonomi morat-marit, hukum morat-marit, dan lain-lain ya. Kita lihat ya. Memang ini sesuatu yang cukup ya ambisius juga kalau dilihat dengan realitas yang kita hadapi sehari-hari. Nah, saya ingin menggarisbawahi wanti-wanti dokumen ini bahwa karena sudah bersifat state capture, pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit. Nah, dalam dokumen penting ini dilukiskan sebuah tabel berjudul Anti-Corruption Building Blocks. Jadi blocks yang ditumpuk-tumpuk. Nah, yang paling atas
itu namanya Control and Enforcement Block. Jadi bagaimana mengkontrol dan melakukan kendali enforcement, ya, pelaksanaan hukum undang-undang anti korupsi itu. Ya. Tapi justru disinilah letak paling lemah, karena semakin tinggi jabatan seseorang, justru semakin lembek irodah atau kemauan politiknya untuk memberantas korupsi. Ini memang nasib negara kita. Nah, kalau yang di pucuk piramid mengajarkan KKN, maka yang di bawah bisa dimengerti kalau ikut ber-KKN RIA. Jadi indeks korupsi tahun 2022 lalu sudah anjlok dari angka 38 ke 34. Indonesia termasuk rombongan negara-negara bobrok dan terkorup di dunia. Termasuk negara bobrok dan paling korup di dunia menurut Transparansi Internasional, ya, yaitu dalam indeks Corruption Perception Index yang dikeluarkan tahun 2022 oleh Transparansi Internasional, lembaga independen yang beroperasi di 180 negara. Itu Indonesia selama 70 tahun lebih kemerdekaan itu korupsinya itu meluncur tajam, memburuk, ya. Dari ranking 34 menjadi dari 38 menjadi 34. Dan negara yang paling rendah adalah Somalia, penuh dengan korupsi. Nilainya, skornya itu 12. Negara yang paling bersih adalah Finlandia, 98 atau 93. Kita dari 180 negara, kita urutan negara 110, ya, paling buruk. Dan skornya itu 34, turun dari 2001 38, memburuk. Banyak korupsi, dipersepsi oleh internasional negara yang bobrok, ya, penuh dengan korupsi, dan skornya menjadi 34. Hampir itu mendekati negara yang gagal. Sebentar lagi kalau korupsi tidak bisa diberantas, apalagi muncul publikasi internasional bahwa Indonesia adalah masalah utama adalah corruption state, ya. Luar biasa ini. Hanya bisa diucapkan, dipahami oleh orang kaum intelektual yang merdeka, ya, yang sudah menuliskan observasi dan risetnya dalam buku berbahasa Inggris yang sudah diterbitkan dan bisa dikonsumsi oleh internasional. Cara pandang mereka tentu sangat negatif terhadap Indonesia, yaitu masyarakat internasional. Sesungguhnya masa depan Jokowi sungguh suram. Ada pepatah asing yang mengatakan the chickens are coming to the roost. Jadi ayam chicken itu ya kembalinya ke tempat bertengger. Karena menurut Malcolm X, seluruh perbuatan, tindakan, dan aksi-aksi yang buruk yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan menghukum si pelaku kejahatan itu. Jadi ini hati-hati Pak Jokowi, ya, Anda tidak bakal bisa lari dari pengadilan rakyat dan pengadilan sejarah. Hati-hati Pak Jokowi, Anda tidak akan bisa lari dari pengadilan rakyat dan pengadilan sejarah. Ini ucapan yang sangat keras, sangat tajam dari Amin Rais, meskipun diucapkan dengan intonasi yang paling rendah. Hati-hati Pak Jokowi, Anda tidak bisa lari dari pengadilan rakyat dan sejarah. Mengelaborasi dari ucapan Malcolm X tadi, pejuang hak asasi manusia Amerika, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu akan memukul dirinya sendiri, kembali kepada pelakunya. Wa nasa'tum falaha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa asa'tum falaha. Jika kamu berbuat ahsan, yang terbaik, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu kembali ke dirimu sendiri. Wa in asa'tum, jika kamu berbuat jahat, berbuat buruk, falaha, kamu yang tanggung sendiri akibatnya. Falaha,
Itu di surat apa ya, di surat Al-Isra kalau tidak salah ya, ayat berapa saya kurang tahu ya. Luar biasa ini, Pak Jokowi berada di titik nadir sejarah kehidupan politiknya sendiri. Jadi kalau saya berusul, manfaatkan 15 bulan sisa kekuasaan Anda untuk berbuat adil pada rakyat Indonesia. Tinggalkan pengkhidmatan Anda pada oligarki politik dan oligarki bisnis ekonomi. Jadi ini tergantung pada Anda ya Pak Jokowi. Jadi terus terang ya, Amin Rais terus terang, tinggalkanlah penghambaan, pengkhidmatan Pak Jokowi terhadap oligarki politik dan oligarki ekonomi. Tetapi Pak Amin Rais tidak memberikan satu exit yang bagus. Apa yang harus ditinggalkan oleh Pak Jokowi? Rizal Ramli memberikan solusi, hendaknya dideklar ke seluruh negeri supaya Pak Jokowi itu melahirkan satu legacy yang gilang gemilang, yaitu pengumuman, diumumkan supaya presiden threshold yang 20% itu menjadi 0%. Itulah declare yang akan mengubah permainan dan mengubah landscape politik secara radikal dan drastis, dan akan publik internasional akan mengenang jasa-jasa Pak Jokowi ketika dia menghapuskan 20% presidential threshold yang menghalang-halangi calon presiden karena barrier 20% yang dibikin oleh partai-partai politik itu. Dan akhirnya berlagak seolah rezim Anda anti korupsi, karena saya yakin sudah jadi rahasia umum Anda dan para kamerat Anda lebih banyak melayani kepentingan oligarki Dajjal daripada memperhatikan rakyat Indonesia sendiri. Dengan kata lain, skala korupsi di zaman Anda memang justru menjulang tinggi. Jadi sooner or later itu akan terbuka. Sooner or later, cepat atau lambat, korupsi yang dilakukan di rejim Jokowi, yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan rekan-rekannya, kamerat-kameratnya itu justru menjulang tinggi. Cepat atau lambat itu akan terbuka ya dalam sejarah. Dan hati-hati Pak Jokowi, Anda tidak bisa lari dari pengadilan rakyat dan pengadilan sejarah, kata Amin Rais tadi ya. Jadi pandai-pandai menyelamatkan diri Pak Jokowi. Pandai-pandai menyelamatkan diri. Sudah nggak bisa untuk menyelamatkan diri, karena nggak mungkin Pak Jokowi menyelamatkan diri bersama keluarga ke luar negeri ya, dan tampaknya sejarah memiliki hukumnya sendiri ya. Dan apa yang diucapkan Pak Amin Rais tampaknya berdasarkan satu tokoh, satu refleksi seorang tokoh yang sudah sangat berpengalaman di dunia politik yang penuh intrik apalagi secara akademik. Pak Amin Rais adalah seorang doktor ilmu politik ya, dan berjasa menggulingkan bukan hanya Gus Dur tapi juga menggulingkan Pak Harto. Dialah berjasa menggulingkan dua presiden karena kesalahan-kesalahan mereka sendiri, yaitu Gus Dur yang kebijakan-kebijakannya itu ugal-ugalan sehingga dibuka sidang MPR luar biasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi Gus Dur tidak datang dan dicabut kekuasaan. Sementara Pak Harto dipaksa mundur oleh people power yang digerakkan oleh Amin Rais. Dan Anda punya waktu tinggal 15,5 bulan kira-kira ya. Saya kira begitu dulu sementara ini. Dan lihat matanya Amin Rais begitu tajam menatap mata Jokowi dan kroni-kroninya. Dia sekarang berjuang bukan melalui pena seperti dulu zaman reformasi. 25 tahun lalu dia menulis dengan tajam, dengan berani dan terus terang dan belak-belakan. Sekarang Amin Rais menggunakan medium baru untuk berjuang, yaitu lewat YouTube, dengan suara, bukan dengan pena, dengan suara yang pelan tapi dengan sifat karakter yang sama, yaitu belak-belakan, terus terang dan berani. Tampaknya detik-detik
kerubuhan rejim Jokowi itu akan segera tiba. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tercuah di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.